Assalamualaikum kawan, welcome to Sarasen Series 3. Yang tanpa basa-basi, pada chapter kali ini kita akan membahas bowstring yang menjadi kunci dominasinya panahan timur dibandingkan barat. Kenapa bisa? Sebelum kita lanjut, saya ingin flashback bagaimana diri saya seringkali mendapati pertanyaan dari mereka yang sangat awam mengenai panahan. Bertanya mengenai apa bahan dari tali busur ini. Bahkan ada yang menyatakan, apakah karet? Ya, bahan dari tali busur sebagaimana ketapel seperti itu. Dan seringkali mereka memasangnya terbalik. Ya. Jadi bagian siah yang menghujam itu diarahkan ke mereka seperti itu. Wow, dan apakah teman-teman sudah tahu bahwa bahan tali busur pada zamannya itu adalah sutra dan juga rangi atau linen yang digunakan oleh bangsa Eropa. So, string yang berkualitas tinggi yang saya sebutkan di awal itu adalah berbahan sutra mentah, wool dan wool sutra. Tetapi dia bukanlah pemain utamanya kawan. So, siapa pemain utamanya? Let's jeda sejenak. Pemain utamanya di sini adalah sebuah tali busur yang berasal dari Catayan atau Citai yang besar sekali kemungkinan ini adalah sebutan untuk daerah Tiongkok yang memang menjadi sumber produsen daripada sutra itu sendiri. Tidak hanya terbuat dari sutra mentah dan juga wool sutra, tetapi dia juga dilengkapi oleh lem yang memang akhirnya menambah kualitas performa dari string ini. Tegangannya berkurang dan anti tekanan, mampu menahan tekanan maksudnya, dan juga tentunya tahan atas gempa. Lalu bagaimana dengan kita kawan? Masih ada yang bertahan dengan string PE-nya? Atau masih setia dengan Dacron? Beralih ke Fastlight atau Spectra? Atau bahkan mungkin kita sudah diam-diam mengoleksi string yang berbahan seperti BCDX. Dan jujur, saya mencoba mencari tahu dan saya mendapat kesimpulan bahan setara BCDX ini sudah bisa dikategorikan high performance yang bisa dikatakan sama atau bahkan jauh lebih baik dibandingkan bahan sutra mentah yang kita sebutkan di dalam paragraf awal bab bowstring. Kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya mengenai cara mengukurnya. Ada dua ukuran dalam bowstring ini, yaitu ukuran berat dan juga ukuran panjang. Ukuran berat katakan di sini bahkan kutip ya bahwa ukuran berat ideal daripada bowstring ini adalah 1/100 dari berat busurnya itu sendiri. Ya, diberikan contoh-contoh pengukuran ya, di dalam paragraf kedua ini dan paragraf ketiga maksudnya yang dijadikan sebuah contoh, yaitu busur 122 lbs itu idealnya memiliki string yang bermasa 285 gram. Wow. Kalau contoh yang dijadikan 122 lbs, sepertinya ini suatu logika ya bahwa busur di zamannya itu sepertinya rata-rata di 122 lbs. Lalu menariknya lagi kawan, di sini dikatakan bahwa itu adalah idealnya karena makin tebal kualitas, makin tebal ya, string itu maka dia akan makin berat, dan makin beratnya dia akan menimbulkan gaya gesek yang lebih besar sehingga memperlambat laju daripada busur. Itu di sini disampaikan berbeda dengan flight shooter ya, mereka memiliki busur yang lebih lean, lebih tipis dan juga lebih ringan. Tentunya ukuran di awal tadi adalah ukuran ideal dan tentunya akan bisa sangat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang kedua adalah ukuran panjang. Katakan panjang di sini adalah idealnya adalah 1/6 dari 1/2 dari knock to knock, panjang knock to knock busur itu saja. Saya ambil contoh misalnya busur saya. Busur yang biasa saya buat itu rata-rata di 43 inch knock to knock. Apabila dia dibagi 6, maka kita akan mendapatkan nilai 7,17 inch, dan apabila kita bagi 2 lagi akan mendapatkan nilai 3,58 inch. Nilai tersebut akan menjadi nilai kurang untuk knock to knock sebelumnya, yaitu 43 inch, sehingga kita akan mendapatkan nilai 39,42 inch. Dan menurut saya 39,5 inch panjang tadi untuk busur yang memiliki knock to knock 43 inch. Mengapa ini penting? Sama halnya dengan idealnya sebuah berat string panjang, string ini juga sangat menentukan. Apabila makin panjang stringnya, maka
makin kuat daya lontar yang akan diberikan. Tapi tentunya yang berlebihan itu akan sangat sulit dikontrol ya. Kelemahannya dia akan diberikan, bahkan bisa menampar dada dan juga lengan daripada pengguna. Akan lebih buruknya lagi, dia bisa twist. Untuk busur, untuk string yang lebih pendek ukurannya, dia memiliki kestabilan yang lebih. Tapi berdasarkan pengalaman saya, makin pendek sebuah string, maka kurva yang diciptakan saat terlepasnya arrow itu tidak ideal lagi, sehingga tenaganya berkurang dan juga akan menghasilkan headshock yang lebih besar kepada tangan usernya itu sendiri. So pertengahan antara keduanya itu adalah yang paling baik maksudnya. Dan sebuah disclaimer akan saya sampaikan bahwa pada series ketiga ini kita akan sedikit meneliti apa itu bowstring berdasarkan naskah yang ada di Saracen Archive. Ya, nah tentunya akan ada sedikit pengembangan dari saya dan juga sudah dilihat di belakang. Sudah ada bahan yang akan saya tampilkan ya kepada kawan-kawan. Insya Allah kita akan zoom in apa itu bowstring. Karena seperti di seri sebelumnya sudah dikatakan bahwa string ini adalah sangat kedahsyatan dari permainan itu sendiri. Jadi sangat tidak bijak apabila kita menyepelekan bahan dan ukuran serta perawatan daripada bowstring itu sendiri. Dan pada seri selanjutnya kita akan fokus kepada arrow dan tangga. Bahkan nanti kita akan masuk ke fundamental dan teknis yang akan menambah khazanah keilmuan para kita kawan. So, subscribe, share, and stay tuned. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk kepada halaman berikutnya yang menampilkan sebuah gambar busur yang sedang diukur berat FPS-nya. Tidak perlu penjabaran yang terlalu panjang di sini, tetapi saya mencoba untuk menyampaikan pendapat bahwa apabila timbangan digital yang kita gunakan saat sekarang ini itu adalah timbangan yang akurat, tidak suka error, maka cara pengukuran kita itu jauh lebih efektif karena menggunakan metode atau seperti ini tentunya akan mengurangi daya karena daya listrik yang tercipta di kator itu sendiri. Speechless sampai sini. Untuk saya, bagaimana dengan kalian? Karena sampai di sini saya memahami bahwa string ini betul-betul bukanlah hal yang perlu kita acuhkan. Tapi faktanya di lapangan ya memang banyak sekali string yang berbulu, string yang tidak dirawat seperti itu ya. Serving yang merenggang seperti itu. Tapi kita akan coba masuk ke bagian selanjutnya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai berat ideal, ukuran ideal, maka kita akan membahas looping, yaitu simpul daripada ujung string itu sendiri. Ya. Di sini saya memiliki tali rapi ya, katakan ini sebuah string yang sudah dipilih. Kemudian sebelum kita satukan, ada baiknya kita mengambil 3 jari kita dan melilitkan salah satu ujungnya itu sebanyak 2 kali lilitan. Ini cara yang saya buat sendiri ya, berdasarkan sedikit apa yang ditampilkan pada Saracen series. Kemudian di ujung satunya kita akan satukan di sini, agar kemudian dia terpilih menjadi satu dan mempunyai loop yang utuh, ya, yang tidak diganggu-gugat lagi di bagian sini. Bagian loop ini akan dicantolkan pada noxia bawah. Untuk noxia atasnya kita akan membuat simpul yang mati juga di sini. Tetapi seperti ini caranya. Kita akan buat simpul bulat seperti ini kawan. Setelah itu kita akan masukkan ke dalam. Kita tahan dengan tangan kita, nah, jangan sampai 15, karena di simpulan ini kita akan masukkan simpul yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian simpul yang sudah kita masukkan akan masuk melalui selah dari jempol dan telunjuk kita yang menjepit. Dan di sini kita lihat ya, ada simpul di depan ini. Di sinilah dia akan masuk dan masuk. Sudah masuk, ketemukan dengan ujung yang satu ini. Lalu kita akan tarik, ya. Seperti inilah kurang lebih ya. Saya kelebihan sedikit dari 3 jari. Tetapi di sini ya, kita akan langsung mengunci pilihan ya, yang sebelumnya dibuat seperti ini. Jadi satu simpulnya seperti itu tadi.
ya yang sudah terpiring, kemudian baru kita ikat. Dan perlu dipastikan ya bahwa simpul tengah ini harus dipilih dengan kuat karena dia menerima tekanan yang besar. Tapi syukurnya di zaman kita ini kita sudah mengenal sistem serving yang akan sangat menjamin kekuatan simpulan pada bagian tengah yang mendapatkan gaya paling besar daripada hasil tembakan sebelumnya. So kawan, apa yang saya coba aplikasikan tadi sedikit pengembangan dari apa yang sudah saya dapatkan di naskah Saracen series ini. Ingat tadi saya menggunakan 3 jari, yang mana dikatakan di sini besar loop itu setidaknya 3 jari yang bisa masuk, 3 jari tangan kanan bisa masuk ke dalam loop string itu sendiri. Itu idealnya, atau dia memiliki ukuran sepertiga dari panjang siah itu sendiri. Ini bukan sebuah metode asal-asalan, tetapi ini metode yang presis dan sangat mudah diakses di lapangan ya, karena konteksnya Saracen series ini adalah panahan tempur seperti itu ya. Selanjutnya sebagai mengetahui loop yang mana juga ada sayaroh. Sayaroh itu sebuah pelindung ya pada ujung loop yang langsung bersentuhan dengan lubang noksi ya, untuk melindungi string dari gesekan yang sangat potensi untuk membuat string itu putus. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan terakhir dari bow string itu sendiri adalah brace head. Jarak antara busur dengan string saat busur itu sudah dipasangkan lagi. Menariknya di sini dikatakan idealnya angkanya ada di 7,3 sampai 9,1 inch. Dan ini sangat perlu kita pertimbangkan karena panjang tingginya brace head itu akan sangat mempengaruhi daya lesat, kestabilan, dan juga feel daripada user saat menggunakan busur. Itu kenapa di dalam Saracen series ini pada hal berikutnya itu ada 2 jenis simpul. Pertama simpul mati yang sudah saya contohkan. Kedua simpul tambahan yang akan sangat dapat membuat penggunanya itu fleksibel di bidang lapangan. Karena kita tahu busur komposit itu bukan seperti busur fiber ya, yang sangat rentan terhadap kelembapan suhu seperti itu, sehingga pengaturan brace head yang berbeda-beda tergantung dengan kondisi lapangan itu sangat brilian sekali. Seperti saya akan mengambil beberapa contoh di sini kawan. Itu ada 3 macam string. Kita ngomongin loop tadi. Bahwa loop itu di sini saya akan membuat sebuah string yang sedikit ya saya tumpangkan di sini. Jadi seakan-akan saya roh. Ya, ada yang menggunakan kulit seperti itu ya untuk penambahan di sini. Bahkan ada juga yang menambahkan bahan ya pelindung itu langsung di noxian itu sendiri. Nah, kalau saya pernah membuat seperti ini, jadi saya tambahkan ketebalan di bagian ujung loopnya sebagai saya roh. Kemudian di sini kawan ada lagi 2 contoh ya. Satu loop yang lumayan lebar, satu lagi loop yang lumayan kecil. Dikatakan bahwa makin kecilnya loop ini, maka akan membuat daya dorong itu semakin besar. Semakin besarnya loop ini akan mengurangi kekuatan atau mengurangi daya dorong dari busur itu sendiri. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa loop yang kecil ini daya tekannya akan ada di ujung nok yang akan berpotensi mematahkan ujung nok, sedangkan yang besar juga akan berpotensi untuk mematahkan pangkal siah maksud saya seperti itu. Dan biasanya ukuran loop ini juga disesuaikan dengan bentuk siahnya itu sendiri. Di sini ada bentuk siah seperti ini. Saya gunakan untuk busur. Jadi dia betul-betul loopnya ini di perkenaan lutut daripada siah itu sendiri. Seperti itu kawan. Sedangkan untuk busur lainnya, ini betul-betul saya buat ya pendek sekali ya, jarak antara lutut dengan noknya seperti itu. Dan terakhir di sini ada sebuah busur saya buat. Busur ini karakter siahnya tidak melandai tapi langsung memanjang. Karakter siah seperti ini akan sangat rawan twist, sehingga saya buatlah modelnya seperti ini kawan. Jadi ya lebar seperti ini. Ini akan sangat membantu karena makin kecilnya loop tadi, potensi dia bergeser itu semakin besar ketimbang loopnya yang gede seperti ini. Ini bisa saya lebih lebarkan lagi, betul-betul ketemu di dudukannya, bridge-nya, atau bisa saya kecilkan lagi tergantung selera. Dan saya pakai di sini
ukurannya kurang lebih sepertiga daripada pancasila itu sendiri. Saya buat seperti ini, saya buat belahan-belahan seperti itu. Dan tetap walaupun titik tumpuhnya nanti itu akan ada di sini, karena loopnya di sini, tetapi tetap saya amankan ujungnya itu dengan ikatannya, karena tadi ujung siarnya ini saya belah seperti itu. Sekali saya izin tarik, ya, saya izin tarik. Oke, di sini akan lebih asik. Oke, bismillah. Kecil, ya, tapi powerful, kawan. Bagaimana, kawan? So, apa yang sudah bisa kita dapatkan pada video kali ini sangat menarik sekali. Dari bahan string, ukuran string, loop string, dan brace head panjang berat yang saling berkesinambungan. Lagi-lagi menekankan kepada kita bahwa sangat butuh keseimbangan dalam olahraga. Bahwa apalagi kita yang berkutat ya pada teknisnya, misalnya kita membuat busur, kita membuat string, kita membuat itu akan sangat berefek kepada bagaimana karakter kita. Dan ini benar, karena dahsyatnya tembakan itu akan sangat keras. Boleh sekarang kawan yang memang katakanlah memanah setelah menggunakan chrome, ya, kawan-kawan kembali lagi buat sebuah custom string menggunakan PE, custom string menggunakan nylon seperti itu, atau bahkan custom string saya pernah membuat di awal itu string berbahan benang levis, benang Vermac. Saya pilih menggunakan kipas angin, ya. Bisa digunakan sebagai untuk merasakan bagaimana bedanya dahsyatan sebuah tembakan hanya karena bedanya bahan dari string itu sendiri. Karena semuanya itu berbicara mengenai kestabilan. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, dominasi. Panahan timur di abad pertengahan, kita tahu banyak sekali perang salib dimulai di abad pertengahan. Dan menurut saya, klaim saya, kekalahan telak yang dialami oleh pasukan salib karena berbedanya jenis musuh, dan tentunya string tidak bisa menjadi hal yang kita sepelekan. Mereka bangsa Eropa, selain jenis busurnya adalah long dan short bow, mereka menggunakan produksi string yang massal berbahan ini, berbeda dengan orang-orang timur seperti itu. Muslim, ya tentunya ada yang kalah. Pasukan Muslim juga ada yang mengalami kekalahan, tapi tidak setelah sejarah menceritakan bagaimana pasukan salib kalah telak dari pasukan Muslim. Dan kita juga tahu bagaimana Mongol luar biasanya, Tatar, Mughal, ya semua nama-nama dari timur itu sangat menginspirasi kita saat sekarang ini. Tidak terasa kopi saya sudah di ujung, kawan. Artinya video ini akan terus. Dan ini hanya untuk tambahan tambahan, karena saya suka thumbnail saat saya sedang menyebut kopi. Bismillah. Alhamdulillah. Apabila saya diminta untuk memproses video ini dengan sebuah kalimat mengenai dominasi yang saya sampaikan sebelumnya, maka brutal bicara mereka, long distance bakal tetap tertembak. Siap.